Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan cerita ini, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kisah Sang Kopassus, Letkot Arya bantai 40 preman Tanjung Priok. Di bawah teriknya matahari Jakarta, wilayah Tanjung Priok menjadi saksi atas sebuah kejadian kelam yang melibatkan dendam, keberanian, dan pengorbanan. Letkol Arya, seorang anggota Kopassus yang dikenal dengan disiplin dan dedikasinya, harus menghadapi tragedi yang merenggut keluarganya. Istrinya, Nadia, tewas dalam serangan brutal oleh sekelompok preman yang menguasai kawasan itu. Mereka dikenal sebagai kelompok yang tak tersentuh hukum, menguasai wilayah dengan kekerasan, intimidasi, dan uang suap. Letkol Arya lahir di Yogyakarta dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Cita-citanya menjadi tentara lahir dari cerita-cerita perjuangan kakeknya yang seorang veteran perang kemerdekaan. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Arya bergabung dengan Kopassus, satuan elit yang menjadi kebanggaan TNI. Saat bertugas di Jakarta, Arya bertemu dengan Nadia, seorang guru yang juga relawan sosial. Mereka menikah setelah beberapa tahun menjalin hubungan. Nadia adalah sosok yang lembut, namun tegas, dan selalu mendukung Arya dalam setiap tugasnya. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Aditya. Di Tanjung Priok, sebuah kelompok preman yang dipimpin oleh seorang bernama Darman mulai menguasai kawasan. Mereka memeras pedagang kecil, menjual narkoba, dan menebar teror kepada siapa saja yang mencoba melawan. Masyarakat setempat hanya bisa pasrah karena aparat hukum tampak tak berdaya. Nadia, yang aktif membantu anak-anak miskin di Tanjung Priok, menjadi ancaman bagi kelompok Darman. Suatu malam, ia menjadi korban penyerangan brutal oleh kelompok tersebut. Arya yang sedang bertugas di luar kota mendapat kabar memilukan itu. Hatinya hancur, namun ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menegakkan keadilan. Arya kembali ke Jakarta dengan penuh kemarahan. Ia mendapati bahwa kasus pembunuhan Nadia tak mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Bukti-bukti dihilangkan, dan saksi-saksi diintimidasi. Keadaan ini memunculkan tekad Arya untuk bertindak. Arya mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia menggunakan jaringan informannya di TNI untuk menggali informasi tentang kelompok Darman. Data yang ia kumpulkan menunjukkan bahwa kelompok ini tak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga memiliki jaringan luas dengan pejabat korup. Dari penyelidikannya, Arya mengetahui bahwa serangan terhadap Nadia bukan kebetulan. Nadia menjadi target karena upayanya yang berani dalam membantu masyarakat dan melaporkan kejahatan kelompok Darman kepada pihak berwenang. Fakta ini semakin memperkuat tekad Arya. Arya menyusun strategi matang untuk menghadapi kelompok Darman. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tindakan balas dendam, tetapi juga misi untuk membebaskan Tanjung Priok dari tirani preman. Ia mulai berlatih keras dan mempersiapkan perlengkapan yang ia butuhkan. Meskipun Arya tak mendapat izin resmi, beberapa rekan di Kopassus yang percaya pada keadilan mendukungnya. Mereka menyediakan senjata dan informasi yang diperlukan. Arya tetap memutuskan untuk bertindak sendirian agar tidak melibatkan institusinya. Malam itu, Arya memulai aksinya. Ia menyusup ke salah satu gudang milik kelompok Darman yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Dengan keahliannya dalam pertempuran jarak dekat, ia berhasil melumpuhkan semua penjaga dan menghancurkan barang-barang ilegal di sana. Kelompok Darman panik mendapati salah satu tempat operasinya dihancurkan. Mereka mencoba mencari tahu siapa pelakunya, tetapi Arya selalu bergerak cepat dan meninggalkan sedikit jejak. Mengetahui bahwa ada ancaman besar, Darman memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan keamanan di setiap titik operasional mereka. Ia bahkan memanggil preman-preman dari luar daerah untuk memperkuat pasukannya. Namun, Arya tetap tenang. Ia paham bahwa kekuatan fisik bukan segalanya. Strategi dan kecerdasan adalah senjata utamanya.
Aksi Arya mulai membangkitkan semangat warga Tanjung Priok. Meski mereka tidak tahu siapa pelakunya, mereka merasa bahwa ada harapan baru. Beberapa dari mereka bahkan mulai diam-diam memberikan informasi kepada Arya tentang lokasi dan aktivitas kelompok Darman. Setelah mendapatkan informasi akurat dari warga, Arya memutuskan untuk menyusup ke markas utama Darman. Markas itu berada di sebuah gudang besar yang dijaga ketat. Dengan keahliannya dalam kamuflase dan teknik menyelinap, Arya berhasil masuk tanpa terdeteksi. Di dalam markas, Arya menemukan gudang senjata milik kelompok Darman. Ia memasang bahan peledak yang telah ia bawa. Sebelum keluar, Arya memastikan semua senjata itu tak bisa digunakan lagi. Ledakan besar menghancurkan gudang tersebut, membuat kelompok Darman semakin terpojok. Darman mulai mencurigai bahwa yang menyerang mereka bukan orang biasa. Ia menyadari bahwa pelaku memiliki keterampilan militer. Hal ini membuatnya semakin waspada, tetapi juga memunculkan rasa takut yang perlahan menggerogoti keberaniannya. Sebagai bentuk balas dendam, Darman memerintahkan anak buahnya untuk menculik Aditya, putra Arya. Meskipun Arya telah menyembunyikan anaknya di tempat yang aman, kelompok Darman berhasil melacaknya. Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi Arya. Arya dilanda dilema. Ia marah dan putus asa, tetapi ia tahu bahwa kehilangan kendali hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tenang, ia mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan putranya. Seorang rekan lama Arya, Kapten Wisnu, mengetahui situasi yang dihadapi Arya. Meski awalnya menolak terlibat, Wisnu akhirnya memberikan bantuan dengan menyediakan peta lokasi markas tempat Aditya disekap. Malam itu, Arya melakukan serangan besar ke sarang utama kelompok Darman. Dengan senjata dan keahlian tempurnya, ia melumpuhkan puluhan preman yang menjaga lokasi tersebut. Arya berhasil menemukan Aditya yang disekap di ruangan bawah tanah. Pertemuan itu penuh emosi, tetapi situasinya tidak memungkinkan mereka untuk berlama-lama. Arya segera membawa Aditya keluar dari tempat itu. Setelah kehilangan markas utama dan anak buahnya, Darman mulai tersudut. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Arya sudah memperhitungkan langkah tersebut. Ia menunggu Darman di sebuah lokasi yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kepergian kelompok Darman membawa perubahan besar di Tanjung Priok. Warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Pedagang kecil yang sering diperas kini dapat berdagang dengan tenang. Masyarakat mulai bersatu untuk menjaga keamanan lingkungan, terinspirasi oleh tindakan Arya yang penuh keberanian. Setelah runtuhnya kelompok Darman, warga memutuskan untuk berorganisasi membentuk sistem keamanan lokal. Mereka sadar bahwa kebebasan ini harus dipertahankan. Warga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Setelah memastikan keamanan Aditya, Arya kembali ke markas Kopassus di Cijantung. Meski tindakannya tidak sepenuhnya mendapat persetujuan resmi, komandannya memahami bahwa apa yang dilakukan Arya dilandasi oleh rasa keadilan. Namun, Arya tetap memilih untuk mengundurkan diri dari tugas aktif. Arya memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah bersama Aditya. Di sana, ia membuka sebuah usaha bengkel kecil. Meskipun sederhana, kehidupan mereka jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Meski telah berlalu, peristiwa kelam itu meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi Aditya. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Arya berusaha menjadi ayah yang sabar dan selalu ada untuk anaknya. Mereka juga menjalani terapi untuk memulihkan luka batin. Setelah semua yang terjadi, Arya menjadi sosok yang lebih introspektif. Ia mulai mempelajari filsafat dan spiritualitas untuk memahami arti dari dendam, keadilan, dan pengorbanan. Buku-buku menjadi pelarian sekaligus cara baginya untuk mencari kedamaian batin. Meskipun telah pensiun, Arya tetap menjalin hubungan baik dengan beberapa rekannya di Kopassus. Mereka sering mengunjunginya, membawa kabar dari dunia militer, dan memastikan bahwa Arya baik-baik saja.
Hubungan ini menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Arya. Setelah beberapa tahun, Aditya perlahan mulai pulih. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Meski kehilangan ibunya, ia mengidolakan sang ayah yang dianggapnya sebagai pahlawan. Terinspirasi oleh mendiang istrinya, Arya mulai aktif dalam kegiatan sosial di kota tempat ia tinggal. Ia membantu anak-anak muda yang berisiko terjerumus ke dunia kriminal dengan memberikan pelatihan mekanik di bengkelnya. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Maya datang ke bengkel Arya. Ia sedang menyelidiki peristiwa yang pernah terjadi di Tanjung Priok. Arya awalnya enggan berbicara, tetapi akhirnya ia membuka diri dan menceritakan kisahnya. Artikel yang ditulis Maya tentang Arya menjadi viral. Banyak orang terinspirasi oleh keberanian dan pengorbanannya. Namun, Arya tetap memilih untuk hidup sederhana dan menjauh dari sorotan publik. Ketenangan Arya terusik ketika ia mendengar kabar bahwa beberapa anggota kelompok Darman yang berhasil melarikan diri sedang mencoba membangun kembali jaringan mereka. Arya sadar bahwa dirinya masih menjadi target. Arya memutuskan untuk kembali berlatih. Meski usianya tak lagi muda, ia tahu bahwa ia harus selalu siap menghadapi ancaman. Latihan fisik dan mental kembali menjadi bagian dari rutinitasnya. Masyarakat setempat yang mendengar tentang ancaman itu memberikan dukungan kepada Arya. Mereka berjanji untuk membantu melindungi dirinya dan Aditya jika diperlukan. Dengan informasi dari mantan rekannya di Kopassus, Arya mulai menyelidiki keberadaan kelompok tersebut. Ia menemukan bahwa mereka kini beroperasi secara lebih tersembunyi dan menggunakan cara-cara yang lebih canggih. Ketika salah satu preman mencoba menyerang bengkel Arya, ia berhasil melumpuhkan mereka dengan cepat. Namun, kejadian ini menjadi peringatan bahwa ancaman tersebut nyata dan semakin dekat. Melihat keberanian Arya, warga setempat memutuskan untuk ikut melawan kelompok tersebut. Mereka membentuk tim keamanan dan melakukan patroli bersama. Arya menyadari bahwa ancaman ini harus dihentikan dari akarnya. Ia menyusun rencana untuk menghadapi para pemimpin kelompok tersebut. Meskipun berbahaya, ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi Aditya dan masyarakat. Dengan bantuan beberapa rekannya, Arya berhasil menyerbu markas kelompok itu. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi pengalaman dan keahliannya membawa kemenangan. Setelah ancaman itu berakhir, Arya merasa bahwa misinya benar-benar selesai. Ia memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada Aditya dan kehidupan barunya. Meskipun masa lalunya penuh dengan luka, Arya merasa damai karena telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya dan masyarakat. Arya dan Darman akhirnya bertemu dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan. Darman mencoba bernegosiasi, tetapi Arya tahu bahwa pria itu tidak akan berubah. Pertarungan fisik antara keduanya pun tak terhindarkan. Dengan teknik tempur yang ia pelajari selama bertahun-tahun, Arya berhasil mengalahkan Darman. Kelompok preman yang selama ini menguasai Tanjung Priok akhirnya runtuh. Setelah kematian Darman, wilayah Tanjung Priok mulai tenang. Warga merasa lega karena mereka tak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Arya menjadi pahlawan di hati mereka, meski identitasnya tetap dirahasiakan. Arya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta bersama Aditya. Ia sadar bahwa kehidupannya di kota itu terlalu penuh dengan kenangan pahit. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasa lega karena telah memenuhi janjinya pada Nadia. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Arya sering merenungkan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Ia menyadari bahwa dendam bukanlah solusi, tetapi dalam situasi tertentu, keadilan harus ditegakkan dengan tangan sendiri. Letkol Arya bukan hanya seorang tentara, tetapi juga seorang manusia yang rela berkorban demi keluarganya dan demi keadilan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang keberanian, keadilan, dan pentingnya melindungi mereka yang lemah. Meski Arya telah meninggalkan Tanjung Priok, jejak perjuangannya tetap membekas di hati masyarakat. Warga mulai memanfaatkan momentum untuk membangun komunitas yang lebih kuat, mandiri, dan bersih dari pengaruh kejahatan.
Mereka mendirikan lembaga kemanusiaan untuk membantu pemulihan korban kekerasan dan menyelenggarakan program pelatihan bagi anak-anak muda agar tidak terjebak dalam dunia kriminal. Arya sering mengenang Nadia, terutama dalam perjuangan sosialnya. Salah satu cita-cita mendiang istrinya adalah membangun pusat pendidikan untuk anak-anak kurang mampu di kawasan kumuh. Dengan dana yang ia tabung selama bertugas, Arya diam-diam mendanai pembangunan sebuah sekolah kecil di Tanjung Priok yang diberi nama Sekolah Harapan Nadia. Waktu berlalu, dan Aditya mulai beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi sosok yang cerdas, pemberani, dan penuh empati, sifat-sifat yang ia warisi dari kedua orang tuanya. Arya sering berbagi cerita tentang ibunya, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keberanian dalam diri Aditya. Sebagai seorang ayah, Arya berusaha menjadi teman sekaligus pelindung bagi Aditya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di bengkel, di mana Aditya mulai belajar keterampilan mekanik. Namun, di balik itu, Arya juga melatih Aditya keterampilan bela diri sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi dunia yang tidak selalu adil. Beberapa tahun kemudian, Maya, jurnalis yang pernah menulis kisah Arya, menghubungi Arya kembali. Ia menemukan bukti bahwa masih ada jaringan tersembunyi yang terkait dengan kelompok Darman, bahkan melibatkan pejabat tinggi. Maya meminta bantuan Arya untuk mengungkap fakta ini. Arya, yang sudah mencoba menjauh dari konflik, awalnya enggan terlibat. Ia merasa bahwa dirinya sudah cukup banyak berkorban. Namun, Maya berhasil meyakinkan Arya bahwa kebenaran ini perlu diungkap untuk memastikan keselamatan generasi mendatang, termasuk Aditya. Arya kembali menghubungi beberapa rekannya di Kopassus. Dengan dukungan mereka, Arya mulai menyusun rencana untuk menyelidiki jaringan ini. Meski sudah pensiun, ia tetap memiliki keahlian dan koneksi yang bisa diandalkan. Melihat ayahnya mulai sibuk dengan sesuatu yang rahasia, Aditya menjadi penasaran. Arya akhirnya menceritakan sebagian dari masa lalunya kepada Aditya. Bukannya takut, Aditya justru ingin membantu ayahnya. Arya menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan kepada Aditya tentang pentingnya keadilan. Ia menjelaskan bahwa meski dunia ini penuh dengan kejahatan, seseorang harus memiliki keberanian untuk melawannya. Arya dan Maya mulai mengumpulkan bukti dengan hati-hati. Mereka menyusup ke dalam jaringan ilegal, menggali informasi tentang operasi mereka. Informasi ini nantinya akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk tindakan hukum. Jaringan kriminal yang mereka selidiki mulai menyadari adanya penyusup. Arya kembali menjadi target, dan kali ini ancaman itu lebih terorganisir. Namun, Arya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam satu insiden, Arya terlibat dalam baku tembak dengan beberapa anggota jaringan tersebut. Dengan pengalaman tempurnya, Arya berhasil melumpuhkan mereka dan membawa pulang dokumen-dokumen penting sebagai bukti. Berita tentang penyelidikan ini mulai bocor ke publik. Maya mempublikasikan beberapa bagian dari investigasinya, membuat masyarakat mulai mendukung upaya Arya. Tekanan publik membuat pihak berwenang tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, Arya dan Maya menemukan bahwa jaringan ini lebih besar dari yang mereka duga. Jaringan tersebut memiliki koneksi internasional, menjadikannya ancaman yang jauh lebih serius. Dengan bantuan pemerintah, Arya diminta untuk memimpin misi penyelidikan lebih lanjut ke luar negeri. Meskipun berat meninggalkan Aditya, Arya merasa bahwa ia harus menyelesaikan tugas ini demi masa depan yang lebih baik. Sementara Arya pergi, Aditya menunjukkan kedewasaannya. Ia menjaga bengkel dan komunitas lokal, menjadi pemimpin muda yang dihormati. Di luar negeri, Arya berhasil menemukan otak di balik jaringan tersebut. Setelah beberapa minggu operasi, ia memimpin serangan terakhir yang membongkar jaringan itu sepenuhnya. Setelah misi selesai, Arya kembali ke Indonesia sebagai seorang pahlawan. Namun, ia tetap memilih untuk hidup sederhana, menolak segala bentuk penghargaan atau sorotan media. Melihat apa yang dilakukan ayahnya, Aditya terinspirasi untuk mengikuti jejaknya.
Ia memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Militer dan melayani negara, tetapi dengan caranya sendiri. Arya dan Aditya terus membangun hubungan yang erat. Mereka sering berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka bisa membantu masyarakat. Selain mendukung Aditya, Arya juga mulai melatih anak-anak muda di komunitasnya untuk menjadi lebih tangguh, baik secara fisik maupun mental. Ia ingin memastikan bahwa generasi berikutnya siap menghadapi tantangan. Arya akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, ia merasa bangga karena telah memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan masyarakat. 71. Sebuah warisan tak ternilai. Arya menyadari bahwa warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan bukanlah harta, melainkan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan dedikasi untuk melindungi yang lemah. Di komunitasnya, ia mendirikan sebuah lembaga pelatihan bela diri dan kepemimpinan bagi anak-anak muda. Lembaga ini diberi nama Rumah Pejuang Harapan, sebuah penghormatan untuk perjuangan istrinya, Nadia. 72. Aditya di Akademi Militer. Aditya resmi diterima di Akademi Militer. Meski bangga, Arya merasa berat melepas putranya. Namun, ia tahu bahwa pilihan Aditya adalah panggilan hati. Sebelum keberangkatan Aditya, Arya memberikan nasihat penting tentang moralitas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit. 73. Persahabatan yang kuat. Di akademi, Aditya cepat dikenal sebagai individu yang tangguh dan cerdas. Nilai-nilai yang ditanamkan Arya membuatnya dihormati oleh teman-temannya. Ia sering berbagi cerita tentang ayahnya, meskipun tidak sepenuhnya membuka detail masa lalu Arya. 74. Kembali menghadapi masa lalu. Sementara itu, di Tanjung Priok, Arya mendapat kabar bahwa beberapa individu dari masa lalunya mulai mencoba mencari informasi tentangnya. Mereka adalah sisa-sisa jaringan yang berhasil selamat dan ingin membalas dendam. Meski Arya telah pensiun, ia sadar ancaman ini tidak boleh diabaikan. 75. Menggalang dukungan lokal. Arya mengadakan pertemuan dengan komunitas lokal yang selama ini mendukungnya. Ia menjelaskan situasi dan meminta mereka tetap waspada. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk melindungi komunitas tanpa melibatkan konflik langsung. 76. Penyerangan mendadak. Suatu malam, kelompok kecil preman menyerang bengkel Arya. Namun, Arya yang selalu bersiaga berhasil melumpuhkan mereka tanpa korban jiwa. Serangan ini menjadi bukti bahwa ancaman terhadapnya masih nyata. 77. Menghubungi Aditya. Arya menghubungi Aditya untuk memberitahukan situasi tersebut. Meski khawatir, Aditya yakin bahwa ayahnya dapat mengatasi masalah ini. Aditya bahkan menawarkan bantuan, tetapi Arya meminta putranya untuk fokus pada pendidikannya di akademi. 78. Keputusan Arya untuk bertindak. Arya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dengan bantuan rekannya yang masih aktif di Kopassus, ia mulai mencari informasi tentang dalang di balik serangan tersebut. Dalam waktu singkat, ia berhasil menemukan lokasi persembunyian mereka. 79. Pertarungan terakhir. Arya melakukan serangan mendadak ke lokasi tersebut. Dengan strategi dan keahliannya, ia melumpuhkan semua anggota kelompok itu. Pemimpin kelompok, yang ternyata salah satu tangan kanan Darman dari masa lalu, mencoba bernegosiasi. Namun, Arya memilih untuk menyerahkannya kepada pihak berwenang, menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai hukum. 80. Penutup yang penuh kedamaian. Setelah pertarungan terakhir itu, Arya benar-benar pensiun dari segala bentuk konflik. Ia menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada generasi muda, termasuk Aditya, untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Di usianya yang semakin matang, Arya menjalani hidup dengan sederhana namun penuh makna, menjadi sosok ayah, mentor, dan panutan yang menginspirasi semua orang di sekitarnya.